yang mengenyangkan. Lantas, apakah cilok, cireng, atau cimol cukup bergizi bagi manusia? Berikut simak ulasannya di Ayo Hidup Sehat hari ini. Nah, itu tadi makanan kesukaan Dokter Sheila. Bukan sih. Makanan kesukaan orang-orang, sebagian besar orang mungkin di Indonesia ya, mengenai cilok. Iya, dan mungkin karena terlalu banyak yang meminati si cilok ini sampai-sampai kita nggak kebagian nih di studio sekarang. Iya, cilok. tadi tuh kita nyari cilok tapi nggak dapet cilok karena udah siang kita udah siap, mungkin udah siap tapi nggak tahan udah dimakan duluan. Tapi Ngaku. bukan sama aku. Oh bukan. Ya biasa kalau nggak mau ngaku nggak apa-apa ya. Tapi kita kenalin dulu sekarang Dokter Samuel Utoro yang sekarang sudah hadir bersama kita. Dokter Samuel ini sebenarnya gimana dok? Kira-kira cilok ini bener nggak sih sebenarnya katanya nggak ada gizinya sama sekali. Nah, itu Jadi kita bahas. cilok ini ada gizinya, tapi gizinya itu tidak seimbang. Artinya apa? Komposisi zat gizi yang ada di dalam cilok, yang utama, yang paling tinggi itu karbohidrat. Dan karbohidratnya karbohidrat sederhana. Kenapa? Karena dia terbuat dari tepung tapioka. Tepung itu kan nggak ada seratnya. Jadi dia akan sangat mudah diserap masuk ke dalam darah. Jadi di dalam cilok, anggaplah cilok 100 gram gitu ya, hampir satu piring kecil gitu. Nah, itu kandungan karbohidratnya bisa sampai kisaran 55 sampai 60 gram. Sementara proteinnya hanya 2,5 sampai 2,8 gram protein. Wah, oke. Lemaknya 2,4 antara itu gram. Jadi komposisi si lemaknya dan si proteinnya rendah sekali. Justru yang sangat tinggi adalah karbohidrat. Karbohidrat. Nah, ini berbicara soal karbohidrat nih, Dok. Ini ada mitos atau fakta? Katanya kalau misalnya kita konsumsi cilok, ini bisa menyebabkan kegemukan, Dok. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Kenapa? Karena tadi saya bilang, cilok ini kan terbuat dari tepung tapioka. Itu kan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu dia akan mudah sekali diserap. Jadi kalau Anda makan 100 gram, itu hampir 90 gram akan diserap. Dan pada waktu dia diserap, dia akan memicu kadar gula darah akan segera naik. Wah. Waktu kadar gula darah naik, ada kelenjar di dalam tubuh kita, pankreas, akan mengeluarkan hormon insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Jadi hati-hati, kalau Anda keseringan makan cilok, artinya kelenjar pankreas di dalam perut kita itu dipacu terus untuk mengeluarkan insulin. Oh iya, dipacu. Ini Pacu ngomong mengenai akhirnya pacu. lemah Jadi akhirnya lama-lama jadi karena kena diabetes. diabetes, penyakit Wah. gula. Nah ini tadi ngomong soal gula nih, bagaimana soal tensi? Tensi atau juga apakah benar orang dengan penyakit darah tinggi misalnya nggak boleh makan cilok? Apakah benar? Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Oke, kita lanjut lagi mengenai hipertensi tadi ya, mengenai orang-orang yang punya tekanan darah tinggi. Nah katanya orang yang punya tekanan darah tinggi ini tekanan darahnya bisa terjaga dengan konsumsi cilok. Nah ini apa hubungannya kira-kira, fakta atau mitos? Mitos. Mitos Karena tuh. sangat tidak ada hubungannya. Si orang yang banyak makan cilok bisa menimbulkan hipertensi. Itu sangat tidak ada hubungan. Kenapa? Karena kalau ciloknya tidak kelebihan garam, nggak akan karbohidrat, bukan pencetus hipertensi, tapi karbohidrat sederhana pencetusnya diabetes. Iya. Kecuali makan ciloknya garamnya banyak. Jadi asupan natriumnya atau garamnya itu yang menyebabkan tekanan darah naik. Oke, ini ada lagi nih, Dok, mitos atau fakta nih, Dok. Ini katanya kita bisa mencegah anemia dengan rajin mengkonsumsi cilok secara teratur. Ini kok nih, kayak Dok. obat Ini ya? fakta atau mitos? Mengkonsumsi cilok secara teratur. Mitos lagi, karena tepung itu, tepung tapioka, kadar vitamin Fe-nya, Iya. mineral zat besinya, itu nggak ada. Iya, jadi nggak akan dapat mencegah anemia. Mungkin kalau dikasih bumbu-bumbuan juga nggak ngaruh ya, Dok ya? Kecuali di dalam bumbu-bumbunya itu yang tinggi akan zat besi. Tapi kan Contohnya apa jarang tuh, Dok? Gimana yang caranya? jualan ngasih bumbu-bumbu yang kandungan Iya ya, zat besi ya. Lagian ciloknya jadi berat dong ya kalau banyak besinya ya. Ada-adanya nih pasti yang bikin isu ini adalah orang yang penggemar cilok pasti. Nah kita lanjut nih, fakta atau mitos berikutnya nih ya. Katanya tulang sehat dengan konsumsi cilok. Nah ini mungkin banyak zat besinya juga nih. Fakta atau mitos? Mitos lagi.
Kenapa? Karena di dalam tepung tapioka kalsiumnya tidak tinggi. Iya. Ya, dan kita tahu untuk menjaga kekuatan, kekompak daripada massa tulang itu perlu kita makan bahan makanan sumber kalsium. Nah, bahan makanan sumber kalsium kita tahu yang paling bagus di susu. Iya. Ya. Jadi kalau Anda minum susu, itu bukan cuma kalsium, tapi ada protein dan ada zat yang memudahkan kalsium masuk ke dalam tulang. Oke, jadi kalau minum susu makanlah cilok atau makan cilok dengan minum susu campur. Nah, itu oh enggak bisa. bisa ya. Oke, ini selanjutnya nih dok, hati-hati katanya dengan makan cilok karena ini banyak mengandung formalin dan juga boraks dok. Ini fakta atau mitos? Jadi gini, ini bisa fakta, Ya. bisa mitos. Karena cilok kalau yang dibuat benar, apalagi Anda buat di rumah sendiri, itu nggak akan ditambah borak atau formalin. Iya. Yang ditambah borak formalin adalah orang yang dagang nggak mau rugi, ciloknya biar awet. Dia hari ini nggak habis, besok masih dijual. Iya. Artinya itu kan dipakai, ditambahkan pengawet. Pengawet yang murah dan sangat kuat adalah borak, formalin. Jadi ini sebenarnya mitos, ya. Kecuali yang pedagangnya memang ingin mendapatkan untung sangat-sangat berlebih. Oknum Iya. itu oknum. Tapi Oknum. kayaknya rasanya percuma ya nambahin formalin atau boraks ya. Karena kayak cilok cepet banget habis. Jadi kayaknya percuma gitu, ngapain ditambah-tambah begituan Karena lagi laku ya. Iya, udah laku. Nah, ini sekarang katanya orang kalau makan cilok takut juga karena bisa memicu alergi. Ini fakta atau mitos? Ini fakta, alergi bisa saja terjadi. Tapi alergi terhadap karbohidrat itu sangat jarang. Kenapa? Karena yang pemicu alergi itu adalah protein. Makanan yang tinggi protein. Di dalam cilok, proteinnya sangat rendah. Jadi kemungkinan dia memicu, itu kemungkinan sih tetap bisa terjadi alergi. Oke, kalau misalnya ciloknya dikasih bumbu kacang gimana tuh dok? Nah, itu bisa, sangat mungkin. Itu menjadi fakta. Kalau orangnya alergi terhadap protein yang ada di kacang. Ya, tapi kalau cilok utuh, kemungkinan alerginya rendah. Lagian kasihan banget ya alergi cilok ya kayaknya. Itu kan nikmat banget kan. Iya. Nah ini ada lagi nih dok, ini katanya wanita hamil ini dilarang untuk konsumsi cilok. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Boleh Anda berarti ya, hamil, dok ya? konsumsi aja cilok. Kenapa? Karena kita tahu di dalam cilok itu ada kandungan karbohidrat. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat itu kita tahu sumber energi. Makanya Anda kalau makan cilok seger. Tapi segernya hanya sebentar. Kenapa? Karena kadar gula darahnya melonjak tinggi. Waktu dia melonjak tinggi, Anda segar. Tapi kadar gula darah yang tinggi akan segera diturunkan. Waktu dia udah diturunkan, itu akan terasa lemas. Jadi, orang hamil, boleh gak makan cilok? Boleh saja. Nggak usah Oke, khawatir. ya. Oke. Oke, jadi berarti kalau makan cilok tadi harus makan teratur tadi katanya. Oh Iya. enggak, bukan ya. Jadi benar. Jadi cilok ini juga berhati-hati tadi terutama pada orang yang diabetes misalnya. Ya. Karena Ya. melonjak tinggi gula darahnya. Jadi hati-hati pada orang yang punya kencing manis. Ya. Oke. Ya, ini boleh minta tips-tipsnya nih dok untuk masyarakat penggemar-penggemar cilok yang ada di rumah nih dok. Ini berapa banyak nih bolehnya sehari misalnya satu porsi. Ini itu ada berapa banyak kalori sih dok? Ya, jadi jangan terlalu sering tips saya, jangan terlalu sering makan cilok. Terutama anak-anak nih. Anak-anak sangat hobi Iya. cilok. Pulang sekolah ada tukang cilok, beli cilok. Nah, tiap kali makan jangan sampai satu piring. Makanlah agak dikurangi. Supaya apa? Supaya asupan karbohidrat sederhananya tidak berlebihan. Nah, kalau bisa makan cilok kan yang ada dalamnya itu ada isinya. Ya, isinya yang sumber protein. Apa? Kalau bisa makan cilok yang isinya ada sumber protein hewani, daging ayam, ada putih telurnya, seperti itu. Biar apa? Biar paling tidak dia makan karbohidrat sederhana, ada asupan juga sumber proteinnya. Dan lebih bagus lagi kalau cilok dicampur dengan potongan sayuran. Oh, berarti buat sendiri ya solusinya Karena dok ya? itu seratnya, iya terpaksa buat sendiri. Serat itu kan akan menghambat penyerapan si karbohidrat sederhananya itu. Kadar gula darahnya naiknya akan perlahan-lahan.
Itu yang bagus. Jadi makannya tentunya tetap aja bahwa cilok ini tidak mencukupi semua kebutuhan gizi ya pastinya. Enggak, Ya pasti karena nggak dia bisa. tidak seimbang dalam kandungannya. Kadang-kadang kan ada orang tua mungkin berpikir bahwa yang penting anaknya kenyang, jadi biar nggak rewel. Tapi ini penting bahwa ini kalau kita makan itu bukan asal kenyang aja, tapi harus memperhatikan apa gizinya. Jadi ingat kalau misalkan anak-anak dibiasakan makan cilok terus, berarti anak ini berisiko nanti obesitas atau kegemukan, mungkin akan berisiko terkena diabetes atau gula darah yang tinggi. Itu ujung-ujungnya nanti jantung, stroke, dan lain-lain. Nah, seram-seram itu deh ya.